Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini gua akan menceritakan sedikit pengalaman gua ketika lagi mencari pekerjaan ya. Dan tentunya untuk kalian yang baru lulus mungkin bisa simak video ini karena mungkin bisa menjadikan pengalaman kalian juga agar dalam mencari pekerjaan itu tidak salah dan tidak dibodohi oleh calo atau orang lain gitu ya. Oke, langsung saja. Gue itu lulusan tahun 2019 dan pertama lulus tuh gue nggak langsung nyari kerja atau ngerantau ke kota ya. Gue kerja serabutan lah, yang penting ada pemasukan. Nah, pada tahun 2020 gue ditawarin sama salah satu sekolah di daerah gue. Itu istilahnya dia itu kayak ngomongnya kayak BKK kayak gitu, cuma pas di lapangannya tuh nggak kayak BKK teman-teman. Jadi dari kampungnya tuh dia ngomongnya BKK, ngejanjiin kerja gitu ya, bayar juga sih. Dan pada saat diantar ke kota itu dulu gua dijanjiin kerja di daerah Bekasi, tapi yang anehnya gua dibawa ke Tangerang teman-teman. Logikanya ya, dari jalan tuh gua udah pas perjalanan udah mikir, anjir, kerja di Bekasi kok kita base campnya di Tangerang gitu ya. Dan ternyata pas sampai di Tangerang itu kita disalurin ke calo teman-teman. Dulu tuh gua bayar sekitar 3 jutaan ya. Jadi pas di sana gua nunggu gitu ya sampai berapa lama, hampir sekitar semingguan. Ada seminggu dia pas si dari sekolahnya nganterin gua, dia langsung pulang lagi ke kampung ya. Dan ya menurut gua kagak ada tanggung jawabnya juga sih kalau kayak gitu ya. Dia cuma nganterin sampai tempat dan kita di sana tuh kita masih kosong, tidak ada arahan apapun. Jadi dia langsung pergi dan di situ gua nunggu ya. Katanya 3 hari tunggu dulu, tunggu arahan dari si calonnya ini. Jadi pas sampai seminggu gua udah enak gitu ya kagak gawe-gawe, karena ya niatnya kita dari kampung kan untuk mencari kerja ya dan mencari duit juga. Jadi di sana tuh malah ngeluarin duit terus gitu selama seminggu. Nah pas gua tanyain, katanya tuh harus nurut sama si calonnya gitu ya. Dan pada saat itu, pada hampir seminggu gua ambil lagi uangnya sekitar 3 juta. Dan untungnya ada saudara gua di Tangerang ya, dan gua ditawarin kerja juga dulu harian tuh tahun 2020, harian 100.000, jam kerja 12 jam. Bayangin teman-teman, jam kerja 12 jam, bayaran 100.000 ya. Tapi karena gua nggak mikir panjang ya, udah terlanjur nyebur gitu, gua ambil aja lah, yang penting ada pemasukan buat pada saat itu ya. Nah, nggak berselang lama gue tuh di Tangerang hampir sekitar 10 bulan kerja di sana. Dan pada saat kerja di sana juga gue sambil nyari-nyari lagi, karena ya kagak cukup lah kalau 100.000 nih. Bayangin 100.000 sehari, itu kerjanya harian. Kalau kita kagak masuk kerja kita nggak dibayar. Jadi ya bisa dibilang sebulan tuh dapet cuma 2.200.000 atau 2.600.000, tergantung hari liburnya banyak atau tidak. Nah pas di situ tuh gue ngelamar-ngelamar lagi, dan ada juga panggilan sih dulu ya di Tangerang, di pabrik juga, di PT RPL dulu. Gue roda prima lancar, pabrik otomotif. Gue tes di sana dan gagal gitu ya. Dan akhirnya gue tetap melanjutkan pekerjaan di Tangerang itu yang di harian 100.000. Dan gak sampai situ juga, gue terus nyari-nyari lagi. Dan pada suatu ketika gue dapat juga panggilan itu di daerah Cikarang. Daerah Cikarang tuh kalau nggak salah PT-nya di kawasan Egypt ya. Gue tuh udah ya pengen, dalam hati tuh pengen pindah kerja dari situ ya. Gimana sih ya rasanya, hati udah menggebu-gebu gitu pengen pindah dari situ. Dan kebetulan ada panggilan ya, menurut reviewnya gue cari di Google tuh PT-nya lebih baik daripada PT yang sedang gua yang gua kerja di situ gitu ya. Dan pada saat itu gue tuh masih kosong banget tentang pengetahuan bagaimana panggilan itu yang benar tuh, bahwa panggilan ke PT-nya bukan ke ruko-ruko. Dan pada saat itu kebetulan panggilannya ke ruko-ruko, dan gue itu masih
ya masih kosong lah tentang pengetahuan itu. Akhirnya gue nekat berangkat ya. Dan dari Tangerang ke Cikarang, gue ke temen gue yang ada di Cikarang. Pas di Cikarang tuh gue baru sadar ternyata panggilannya itu di ruko-ruko, dan gue nol hasil lah. Akhirnya gue balik lagi ke Tangerang ya, melanjutkan pekerjaan gue di yang sebelumnya. Nggak sampai pada di situ, gue terus ngelamar lagi di daerah Kerawang. Waktu itu gue ngelamar lewat BKK. Nah, kalau BKK di Kerawang ini beda sama BKK yang pertama dari kampung gue. Di Kerawang itu cuma bayarnya dulu 35. Gue tuh daftarnya online, terus izin tes ke sana. Tes udah interview tapi ya gagal juga. Ya namanya usaha lah gitu ya. Gak apa-apa gagal juga. Yang penting mah kita udah usaha. Dan nggak cuma satu kali, gue daftar lagi yang kedua kalinya di PT yang sama lewat BKK Karawang juga. Dan alhamdulillah dulu itu gue lolos ya, walaupun pulang pergi gitu dari Tangerang ke Karawang, Tangerang ke Karawang sekitar 3 atau 4 balik lah gue pulang pergi dari Karawang ke Tangerang. Dan gue kerja di sana dulu di Karawang tuh, di Karawang Timur hampir sekitar kurang lebih 1 tahun. Cuma 6 bulan pertama itu magang di sana sistemnya. Jadi 6 bulan pertama gue magang. Nah, harusnya kan kontraknya 1 tahun ya. Jadi gue cuma melaksanakan kontrak itu cuma 6 bulan doang. Karena pada saat itu gue ketemu nih sama seseorang di dekat kontrakan gue dulu. Dia nawarin kerja, katanya PT-nya bagus gitu ya. Dan kebetulan temen gue juga ada yang nyari kerja, karena gue ya merasa pengen bantu temen gue dan ada juga yang nawarin. Nah, gue rekomendasikan ke tetangga kontrakan gue itu. Tetapi di sana tuh gue nyesel juga sih, karena ya pada akhirnya ketipu juga, karena gue ya bisa dibilang ceroboh juga lah pada waktu itu, terlalu gampang percaya sama orang. Jadi ya gue niatnya pengen bantu temen gue karena dia lagi nganggur nyari kerja dan ada yang nawarin, gue tawarin lah ke situ. Ya bisa dibilang calo juga sih, cuma ya bodong juga. Selepas di sana gue resign lah dari PT sebelumnya karena gue sering izin dan segala macam. Akhirnya gue resign, gue balik ke kampung dan sambil ngelamar-lamar lagi di kampung ya. Nggak lama kemudian, ada kali sebulanan gue dapat panggilan lagi di Cikarang, dan gue masuk lagi kerja di salah satu PT di daerah Delta Silicon, di kawasan Delta Silicon. Gue tuh lewat web dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ngelamar kerja itu bagaimanapun caranya, yang penting mah kita jangan pakai calo dulu ya, apalagi yang baru lulus. Karena bagaimanapun kita umur masih muda dan harus punya semangat juang yang tinggi tentunya. Gimana ya, kalau sistem calo tuh rugi juga sebenarnya sih, walaupun bisa dibilang dengan cara instan ya. Kita kerja masuk kerja lewat itu tanpa ada proses yang panjang gitu lah. Ya mungkin ya murnian juga prosesnya agak lama ya, tapi kan kita nggak ngeluarin duit. Selama 6 bulan gue kerja di Delta Silicon itu karena gue rasa kerjaannya nggak cocok sama apa ya, kemampuan gue gitu ya. Ya kalau itu mah karena emang gue nggak ngerasa gak nyaman juga sih. Gue sambil nyari-nyari juga, dan alhasil gue sering izin, sering apa, dan dihabisin juga kontraknya. Nah habis itu gue daftar calo lagi, di daerah Cikarang. Dapat bayar tuh sekitar 5 juta kalau nggak salah, 5 juta. Nah dia tuh ngejanjinya katanya kontraknya panjang di situ ya, tapi cuma 11,5 doang kerja di situ gua.
Dan alhasil gue abis lebaran ya nganggur lagi lah, nganggur di Cikarang selama 4 bulan, dari bulan 4 nyampe bulan Agustus tuh baru gue dapat kerja lagi di sini. Gue dapat kerja di daerah Bekasi dulu, dan di Bekasi juga gue kerja cuma sebulan doang karena di Cikarang dapat panggilan lagi di kawasan Hyundai. Nah, gue pulang pergi dari Bekasi ke Cikarang, dan sekarang gue masih kerja di kawasan Hyundai. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang nyari kerja nih, hati-hati aja, jangan gampang ketipu sama calo-calo yang ada di Facebook atau orang-orang yang gak dikenal. Kalian tuh harus cari-cari info terlebih dahulu kepada teman-teman kalian yang sudah bekerja, atau kepada orang tua kalian juga harus minta izin juga ya, maksudnya minta pendapat bagaimanapun. Biasanya omongan yang lebih tua itu ada benernya juga gitu ya, walaupun kan kita masih muda, egonya masih tinggi juga. Jadi ya wajar lah, maksudnya kita pengen kerja juga, tapi jangan terlalu terburu-buru. Buat teman-teman semua yang terutama yang baru lulus, yang belum ada pengalaman dan pengetahuan mengenai pekerjaan dan info lowongan terlebih dahulu, cek terlebih dahulu apakah itu calonnya benar-benar amanah atau enggak. Dan untuk yang sedang mencari kerja, gue saranin ya cari kerja dengan cara apa aja, entah itu email, entah itu nge-web. Yang penting mah kita terus mencoba sampai kita mendapatkan pekerjaan. Nah, adapun kita udah kerja, cocok nggak cocok, kita lanjutin aja pekerjaan tersebut, karena bagaimanapun kan kita udah susah-susah nih. Itu pengalaman gue juga sih, dulu gue udah dapat susah-susah pekerjaan, dan akhirnya gue bandel juga ya sambil nyari yang lain, akhirnya dihabisin juga kontraknya. Kayak itu mah tergantung pilihan kalian semua. Yang penting mah kita tuh mencari kerja harus benar-benar teliti ya, intinya teliti, jangan mudah percaya sama orang. Dan pengalaman gua yang terjadi sekarang jangan sampai terjadi pada kalian semua. Tetap semangat untuk kalian yang semangat lagi nyari kerja dimanapun kalian berada. Oke, see you next time.